Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mudah-mudahan kita semua tetap dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah, kali ini saya mau share video mengenai kegiatan saya di hari Minggu teman-teman. Apa aja sih yang saya lakukan? Ikutin ya. Teman-teman, saya yakin semua orang mungkin ya senang dan sangat menunggu kedatangan hari Minggu ya. Karena identik hari Minggu itu adalah hari libur. Oh ya teman-teman, biasanya teman-teman habiskan hari Minggu itu untuk apa aja sih? Apakah hanya untuk liburan, jalan-jalan mungkin ya, atau hanya sekedar rebahan aja di rumah ya, scroll HP mungkin, atau nonton video, nonton film, atau nonton drama mungkin ya, atau cuman sekedar malasan-malasan aja di rumah? Silakan dijawab di kolom komentar ya, siapa tahu ada hal yang bisa saya ambil contohnya. Nah, kalau saya teman-teman, biasanya saya menghabiskan hari Minggu itu untuk beberapa hal ya, tapi ini tergantung situasi dan kondisi. Yang pertama itu biasanya yang saya lakukan adalah untuk hari Minggu. Yang pertama biasanya saya melakukan minggu bersih-bersih teman-teman. Entah itu membersihkan rumah ya, beres-beres rumah, mulai dari membersihkan kamar mandi, mungkin tempat tidur, atau membersihkan langit-langit rumah, mengepel segala macamnya ya. Atau mungkin juga bersih-bersih halaman rumah, kemudian membersihkan tanaman dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, biasanya sih silaturahmi teman-teman ya. Silaturahmi pulang kampung, kadang ke kampungnya Pak suami atau ke kampungnya saya ya. Kadang menghadiri pesta atau menghadiri kondangan atau menghadiri zikiran, acara makan-makan sederhana mungkin ya. Pokoknya silaturahmi dengan saudara, kawan, kerabat, dan lain sebagainya. Hal yang ketiga yang biasa saya lakukan kalau hari Minggu ya, biasanya sih liburan ya, cari liburan yang murah-murah aja. Biasanya sih jalan-jalan ke pantai teman-teman, pantai yang paling dekat. Kalau nggak ke pantai biasanya sih ke kolam renang ya, atau kalau nggak ke kolam renang biasanya pergi jalan-jalan ke taman kota. Jadi kolam, taman kota, dan pantai dekat dari rumahnya, nggak terlalu jauh. Tapi sekarang karena pandemi ini kita nggak pernah sama sekali ya pergi ke kolam renang dan ke taman kota, jadi agak takut sih karena pandemi. Kemudian yang keempat yang biasanya saya lakukan ya, kalau enggak bebersih rumah, enggak ada kondangan, enggak ada silaturahmi ya, biasanya sih cuman rebahan aja di rumah teman-teman. Sekali-sekali malesan di rumah juga nggak apa-apa kan ya. Biasanya sih scroll HP, atau kalau datang rajinnya sih buka-buka buku ya. Itu aja sih yang biasa saya lakukan ya. Semuanya tergantung situasi dan kondisi teman-teman. Nah teman-teman, pagi ini adalah pagi Minggu ya. Saya awali dengan sarapan dengan mie yang saya rebus pakai pakcoy yang saya tanam sendiri dan pakai telur ya. Nah, setelah nyuci piring, kemudian menyapu, saya lanjut membersihkan dapur teman-teman, karena ini jarang banget saya bersihin. Dan hari ini mungkin ini datangnya rajinnya saya teman-teman. Ini tembok dapur ini karena sering kena minyak ya, jadi rawan kotor banget. Biasanya sih saya bersihin kadang kalau rajin setelah masak langsung dibersihin ya. Tapi beberapa hari ini saya jarang sekali bersih-bersih. Dan hari ini sempatnya. Tadi udah nyuci piring teman-teman, kemudian nyapu, habis itu sarapan, dan mulai sekarang bersih-bersih ini dah dimulai dari area dapur, area tempat masak. Kemudian saya lanjut bersihin tempat bumbu teman-teman.
Ini tempat bumbu saya. Saya sih tempat bumbunya sangat sederhana teman-teman ya. Karena saya juga nyimpen bumbu nggak terlalu banyak macamnya. Cuman nyimpen bumbu dasar aja ya. Seperti garam terasi, kemudian kaldu bubuk ya, ada kaldu sapi, kemudian ada kaldu jamur, itu aja sih yang bumbu dasar yang saya simpen ya. Saya sih nggak banyak nyimpen bumbu besar gitu ya, bumbu-bumbu untuk kayak rempah-rempah gitu teman-teman, karena jarang masak yang pakai rempah-rempah. Saya cuman masaknya sangat simpel banget, paling kalau tidak sayur bening atau kadang sayur asam, kadang sayur pakai santan ya, itu aja sih. Kalau datang maunya baru masak yang pakai bumbu pakai rempah-rempah. Jadi jarang saya pakai rempah-rempah, jadinya yang saya simpan di toples bumbu ini cuman bumbu dasar aja seperti garam teman-teman ya, dan kaldu terasi. Nah kayak gini aja ya, bersihin luar dalamnya sedikit aja. Karena nyimpennya di luar jadi sering sekali kena debu dan kena asap minyak gitu, jadi sering kadang berjamur teman-teman, jadi harus sering-sering dibersihin. Nah seperti inilah tempat bumbu saya teman-teman, karena nggak pakai kitchen set ya, kita nggak punya dana, jadi beginilah seadanya aja, sederhana aja teman-teman. Yang penting ada tempatnya, nggak terlalu berantakan ya. Nah ini garam halus, kemudian di bawahnya ada garam kasar ya, tapi udah habis, lupa ngisinya tadi. Nah gini aja teman-teman, sederhana aja, kita syukuri aja apa yang ada teman-teman ya, walaupun nggak punya kitchen set. Kemudian saya bersihkan kamar mandi ini teman-teman, saya siram sedikit. Saya siram pakai cairan pembersih lantai. Begini aja teman-temannya, yang penting kotorannya bisa terangkat. Ini kamar mandinya udah semingguan, nggak pernah saya sikat teman-teman, jadi kotor banget. Nah kita siram aja. Nah ini udah lumayan bersih. Oke, urusan dapur dan kamar mandi udah selesai. Kita lanjutkan di depan rumah teman-teman. Nah ini ada pohon sirih kuning. Ini lebat banget daunnya, jadi saya kurangin gitu biar nggak terlalu rimbun. Karena di bawahnya banyak sampahnya teman-teman, setiap hari saya nyapu, makanya saya kurangin ya. Nah ini saya kurangin, dapatnya satu kresek merah banyak banget. Ini nanti akan saya bawa pulang kampung ke kampungnya Pak suami. Kebetulan di sana ada nenek-nenek ya yang suka makan sirih. Dan ini juga saya tebang pohon sirsaknya, takut ngalahin pohon jeruknya gitu teman-teman. Takut ngalahin pertumbuhannya ya. Dan juga pohon sirsaknya ini dia lagi punya penyakit gitu. Nah kayak ini, kayak jamur gitu teman-teman ya, jadi takut nanti ketularan ke pohon jeruknya gitu. Nah ini kita udah gali tanah, rencananya ini kita mau tanam anggur teman-teman, walaupun di dekatnya ada juga pohon anggur merah. Ini pohon anggur merahnya udah berbuah banyak banget. Tapi kebetulan Pak Kepala Sekolah ngasih kita anggur import gitu. Jadi katanya ini anggur import yang kayak jari itu ya. Jadi rasanya manis banget. Jadi kita mau tanam di sebelahnya nanti, mungkin biar dia menjalar ke tempat sisi kiri gitu ya. Dan ini teman-teman, saya mau nyoba nanam sirih kuning pakai air gitu. Mudah-mudahan bisa tumbuh akarnya ya. Nanti kita ganti airnya sekali 2 hari biar
cepat tumbuh akar dan ndak membusuk ya. Nggak ada bunga, jadi sirih pun jadi ya. Ya lumayan lah teman-teman ya, lumayan cantik. Bisa menyegarkan pandangan. Nanti kita taruh dia di dalam dapur teman-teman biar pandangan kita jadi sejuk gitu. Nah lumayan kan ya daripada kita beli. Mudah-mudahan bisa hidup teman-teman. Nah sekarang saya lanjut teman-teman. Udah selesai beres-beres bersih-bersihnya. Sekarang saya mau masak. Ini saya mau metik daun kelor di depan rumah. Ini tanamannya Pak Suami. Kemudian saya campur pakai kemangi sedikit biar wangi dan sayurnya enggak anyep gitu ya, enggak dingin gitu. Jadi sayurnya bakalan hangat dan wangi kalau ada kemanginya. Gitu katanya orang tua teman-teman ya. Oke, ini kelornya. Kemudian kita petikin ya. Oke, ini udah selesai. Nah, ini nanti pasangannya nila yang udah saya marinasi pakai asam ya. Kemudian ini saya kasih sedikit potongan pepaya kemarin, sisa kemarin ya. Ini agak kekuningan dan manis banget. Oke, udah mendidih. Saya masukkan dulu pepayanya sedikit. Saya potong agak tipis-tipis ya biar cepat matang. Nah, ini udah kayaknya udah matang teman-teman. Kita masukkan kelornya ya. Ini udah matang teman-teman. Tinggal terakhir saya masukkan kemanginya biar harum. Tinggal kita kasih garam, kemudian sedikit kaldu bubuk teman-teman ya. Ini enak banget teman-teman, rasanya manis karena sayurnya semuanya baru dipetik. Kemudian saya mau buat ini terong ungu digoreng pakai margarin sedikit ya. Ini menu favorit saya banget teman-teman. Kita goreng sampai kecoklatan sedikit ya. Nah ini bumbunya, ini ada cabai, kemudian terasi, garam. Nanti ada kita kasih gula sedikit ya, yang suka pakai penyedap nggak apa-apa ya. Kemudian kita goreng ikan nilanya yang udah saya kasih air asam, kemudian garam dan kaldu bubuk. Nah ini teman-teman udah selesai. Ini kelornya, ini manis banget rasanya karena seger kelornya tadi ya. Dan ini sambal tomat pakai terong ungu. Aduh enak banget ini teman-teman, saya suka banget. Pokoknya terong ungu yang digoreng pakai margarin itu enak banget rasanya. Kemudian pasangannya tentunya nila goreng asam ya. Saya lebih suka ikan nila itu dikasih asam teman-teman daripada pakai yang lain ya. Karena ini bumbunya simple. Nah ini aja rutinitas saya keseharian teman-teman ya. Terutama di hari Minggu ini. Ini makanan menu desa banget teman-teman, menu sederhana tapi insya Allah ini enak banget. Apalagi rumah saya di depan sawah ya, jadi ini cocok banget, suasananya endeso banget teman-teman. Aduh ini enak teman-teman. Oke, ini aja rutinitas saya hari Minggu ini teman-teman ya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.